Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4? Bu Nunu doakan kalian tetap sehat selalu. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Bertemu kembali dengan Ibu Nunu Fitriani, guru kelas 4 SDIP Darul Jannah. Pada hari ini kita akan belajar kelas 4 tentunya, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 1. Namun, sebelum kita masuk ke dalam materi, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak tertinggal video terbaru dari channel ini. Perhatikan gambar yang Bu Nunu sajikan. Ada 2 gambar, lingkungan sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Di sini kita akan belajar tentang lingkungan sehat terlebih dahulu ya. Lingkungan sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sumber air bersih dan tidak tercemar. Yang kedua, saluran pembuangan air kotor lancar sehingga tidak ada air kotor yang menggenang. Yang ketiga, udara bersih, segar, dan terasa sejuk. Yang keempat, banyak tumbuhan hijau, tumbuh dengan subur dan tertata rapi. Yang kelima, tidak ada sampah berserakan. Yang terakhir, tidak ada binatang pembawa penyakit seperti lalat, kecoa, dan tikus. Lingkungan sehat memiliki banyak manfaat. Yang pertama, lingkungan yang sehat indah dipandang. Yang kedua, memiliki kualitas udara yang baik. Yang ketiga, jauh dari berbagai macam penyakit. Yang keempat, lebih tenang dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Yang kelima, terhindar dari bencana. Yang pertama, kita tadi sudah belajar lingkungan yang sehat. Nah, selanjutnya kita akan belajar lingkungan yang tidak sehat. Contohnya seperti pada gambar. Ciri-ciri lingkungan tidak sehat adalah 1. Sumber air tidak bersih dan tercemar. Yang kedua, saluran pembuangan air kotor tidak lancar sehingga air kotor menggenang. Yang ketiga, udara kotor karena banyak asap dan debu. Keempat, sampah berserakan karena tidak dibuang pada tempatnya, dihinggapi lalat dan menimbulkan bau busuk. Yang kelima, tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan subur sehingga lingkungan menjadi gersang. Jika kita tinggal pada lingkungan yang sehat, tentunya kita akan sehat ya. Apabila kita tinggal di lingkungan yang tidak sehat, maka tubuh kita juga tidak akan sehat. Nah, akibat dari lingkungan yang tidak sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, air yang tercemar dapat mengakibatkan tersebarnya bibit penyakit, misalnya penyakit kulit dan diare. Yang kedua, udara yang tercemar dapat mengakibatkan penyakit pernafasan dan pandangan terganggu oleh asap atau debu. Yang ketiga, tanah yang tercemar menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dengan subur. Nah, anak-anak, agar hidup kita sehat, tentunya kita harus memilih lingkungan yang sehat pula. Nah, bagaimana cara kita menciptakan lingkungan yang sehat? Yang pertama adalah menciptakan rumah sehat. Rumah sehat itu yang seperti apa ya? Ya, rumah sehat itu harus memiliki
cukup banyak lubang angin atau ventilasi udara. Adanya lubang angin menyebabkan terjadinya pergantian udara kotor dan udara bersih. Yang kedua, menanam pohon pelindung di tepi jalan raya atau disebut penghijauan. Selain untuk menambah keindahan, pohon tersebut dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen sehingga udara menjadi sejuk dan segar. 3. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, selain memelihara kesehatan lingkungan, kita juga harus memelihara keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan dipelihara agar lingkungan dapat terus menunjang kehidupan manusia. Bagaimana cara kita menjaga keseimbangan lingkungan? Bagus. Yang pertama, menjaga kelestarian hutan. Yang kedua, mengolah limbah sebelum dibuang. Yang ketiga, mendaur ulang sampah. Amatilah gambar yang Bu Nunu sajikan. Ada 2 gambar. Gambar tersebut adalah gambar kegiatan manusia yang mempengaruhi kelestarian lingkungan. Nah, gambar manakah yang menyebabkan lingkungan tidak seimbang? Nah, dan kemudian rusak. Apa penyebabnya lingkungan menjadi rusak? Yuk kita belajar bersama-sama. Kerusakan lingkungan atau ketidakseimbangan lingkungan disebabkan oleh 2 faktor, yaitu yang pertama, faktor alam. Yang kedua, aktivitas manusia. Faktor alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan misalnya bencana alam, gunung meletus, dan gempa bumi. Namun, sebagian besar kerusakan lingkungan disebabkan oleh aktivitas manusia. Manusia sebagai salah satu penghuni bumi sangat berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan. Namun seringkali yang dilakukan manusia tidak memikirkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia antara lain sebagai berikut. Penggunaan pupuk yang berlebihan, kemudian pengambilan hasil tambang secara terus-menerus, penggunaan air tanah secara berlebihan. Nah, yang terakhir adalah penggunaan bom ikan dan pembuangan limbah ke laut. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Mari kita membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.